Oke, kita mulai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fasky Works. Di malam hari ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi. Ini aplikasi in-house buatan kami, yaitu aplikasi kasir untuk Android ya. Aplikasi kasir ini bisa digunakan untuk UMKM, bisa juga digunakan untuk restoran ya, mini restoran kayak kafe-kafe kecil gitulah yang nggak perlu data online. Kemudian kayak warung-warung Madura gitu ya, warung-warung Aceh atau warung-warung Indomie, warung-warung kopi. Cocok lah nih, cocok banget untuk aplikasi-aplikasi untuk apa namanya, usaha-usaha tersebut ya. Oke, kita mulai dulu untuk download aplikasinya. Teman-teman bisa download langsung di Play Store. Pakai kata kunci keyword kasir stroke nota QRIS UMKM ya. Kasir stroke nota QRIS UMKM, itu keywordnya pakai itu ya. Atau teman-teman bisa pakai link bit.ly garis miring kasir QRIS, digabung ya, kasir QRIS ini digabung, bit.ly kasir QRIS. Oke ya, logonya seperti ini ya logonya ya. Nah, ini kalau kita mau download seperti biasa, kalau sudah ketemu aplikasinya kasir stroke uh, nota QRIS UMKM, logonya seperti itu ya. Nah, ini bisa langsung teman-teman download aja dengan tap install di tap installnya. Oke, kita tunggu sebentar. Dia lagi proses install. Nah, aplikasi sudah berhasil di download. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita tinggal open aja, klik open. Nah, ini ada beberapa halaman ya untuk aplikasi uh, kasir ini ya, kasir untuk MN. Nah, ini tuh kalau teman-teman misalnya nggak screennya nggak seperti tadi, teman-teman bisa lihat di lokasi apa namanya ini, layar HP teman-teman, cari yang namanya Fasky Kasir QRIS, teman-teman tap aja. Ini ada beberapa bagian, ada halaman kasir untuk transaksi, nanti di sini ada halaman produk, kemudian ada halaman riwayat, kemudian ada halaman laporan. Ini ada beberapa laporan yang bisa teman-teman lihat nanti. Nah, yang pertama kita ke setting dulu ya, ke pengaturan. Ini teman-teman tinggal klik titik 3, kemudian klik pengaturan. Nah, di sini ada beberapa item yang bisa teman-teman pilih, yang bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang paling atas sendiri yaitu fitur untuk berlangganan. Nah, ini kalau teman-teman mau mau menggunakan fitur-fitur premium, tapi untuk saat ini kita pakai yang versi gratis saja dulu teman-teman ya. Ya, biar lebih simple gitu ya. Biar lebih mudah kita pakainya. Ini kita bahas, tapi ya nggak apa-apa ya, kita bahas dari awal. Ini paling atas sendiri ada fitur buat berlangganan. Jika teman-teman ingin berlangganan, tinggal klik ini, buka fitur premium. Nah, di dalamnya ada benefit-benefit yang bisa teman-teman peroleh jika teman-teman berlangganan fitur premium ya. Nah, ini untuk biaya bulanannya cukup murah ya teman-teman, cuma 5.500 ya untuk 1 bulan. Untuk 3 bulan tentunya lebih murah lagi. Kalau teman-teman kali 5.500 pasti lebih dari 15.000. Kemudian yang 6 bulan juga akan lebih murah lagi, dan yang tahunan ini best seller nih, best value nih buat teman-teman yang nanti mungkin udah coba-coba aplikasi ini, kemudian teman-teman cocok. Silakan teman-teman subscribe ke fitur premium agar lebih banyak teman-teman dapat manfaat dari fitur premium ini, semua manfaatnya ada di sini ya. Kita kembali lagi ke halaman pengaturan.
Nah, ini kita pakai mode aplikasi. Malam ini kita bahas yang retail dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ada dua sebenarnya, ada mode retail dan ada mode resto. Nah, kalau kita pilih retail, uh, kalau misalnya kita punya usaha warung kelontong kayak warung-warung Madura gitu, toko-toko Aceh gitu ya, toko-toko kecil gitu ya, teman-teman bisa pilih yang retail. Tapi kalau teman-teman punya usaha kayak rumah makan, warteg, apa ya, bubur kacang hijau atau warung Indomie gitu ya, biar pembukanya lebih rapi, tercatat semuanya. Nah, ini cocok banget nih aplikasi ini untuk teman-teman ya, aplikasi uh, Android, aplikasi kasir untuk handphone Android nih. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat malam ya. Yang belum download, teman-teman bisa download di Play Store. Mungkin teman-teman bisa pakai link.bit.ly garis miring kasir QRIS digabung ya, atau kalau teman-teman mau cari langsung, teman-teman bisa pakai kata kunci kasir stroke nota QRIS UMKM. Nanti pasti ketemu tuh, kasir stroke nota QRIS UMKM. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, di sini ada beberapa fitur untuk yang premium. Ini ada pendapatan hari ini. Ini ada di menu kasir. Nah, ini maksudnya pendapatan hari ini itu adanya di sini nih, yang bagian atas nih ya. Pendapatan hari ini RP 0, kita masih RP 0 ya. Nah, ini di bawahnya udah ada, saya kasih sampel-sampel yang bisa teman-teman oprek nanti ya. Tapi nanti kita akan hapus semuanya nih. Kita akan mulai dari 0. Kita kembali ke pengaturan lagi ya. Nah, di bawahnya ada aktifkan pesanan custom atau purchase order. Ini fitur premium juga. Jadi buat teman-teman yang punya usaha kayak usaha cetak kaos gitu ya, cetak mug gitu ya, atau apalah usaha-usaha yang membutuhkan waktu untuk mengerjakan. Nah, itu nanti teman-teman bisa aktifkan menu yang nomor 2 dari atas ini, aktifkan pesanan custom PO. Nah, ini nanti akan tampil di sini ya, di atas sebelah sini dekat logo keranjang. Oke, kita kembali lagi ke pengaturan. Keklik nih, maaf. Oke, iklannya keklik. Kemudian yang nomor 3 ada fitur aktifkan grafik analisis laporan. Nah, ini untuk grafik-grafik ini untuk saat ini yang fitur gratis belum bisa diaktifkan ya, tapi nggak apa-apa, untuk biar teman-teman nggak bingung pakai yang gratis aja dulu nih. Mungkin teman-teman juga belum butuh ya untuk grafik saat ini ya. Nanti adanya di laporan sini, nah adanya di atas-atas sini, nanti di masing-masing laporan juga ada nih, di laporan laba dan segala macam nanti ada grafiknya. Kita kembali ke pengaturan lagi. Kemudian ada fitur untuk barcode. Nah, scan dan cetak barcode. Nah, ini di halaman kasir ini kalau nanti teman-teman aktifkan, teman-teman bisa pakai scanner dari HP ya untuk scan barcode. Ini fitur premium juga, tapi nanti saja. Kalau untuk saat yang gratisan bisa dicari dari sini nih, kita misal cari es teh gitu ya, kita cari es, nah itu ya keluar es aja. Tapi nanti kalau teman-teman aktifkan fitur premium, nah itu nanti teman-teman bisa pakai barcode untuk memasukkan barang-barang ini ke keranjang ya. Ini ada keranjang di pojok kanan atas nih. Tapi nanti itu kita bahasnya. Kita lanjut dulu bahas fitur-fitur lainnya. Kemudian ada manajemen pembelian atau input stok. Nah, untuk saat ini kita nonaktifkan dulu. Nah, untuk teman-teman yang mau mengaktifkan, nanti saja kita pakai yang fitur premium, fitur gratis dulu. Nanti bisa input produknya dari halaman produk sini. Nanti tinggal tambah produk di sini ya. Maaf, ini kita iklan dulu sejenak. Nah, untuk iklan ini buat teman-teman sekali nonton nanti tidak akan tampil iklan lagi selama 1 jam. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, teman-teman nonton dulu iklannya cuman beberapa menit, beberapa detik paling ya. Nanti kalau udah selesai tinggal teman-teman close aja ini yang silangnya.
Nah, iklan di bawah juga sudah nggak ada ya. Nah ini halaman untuk tambah produk. Nanti teman-teman bisa dari sini. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Kita kembali ke pengaturan lagi. Kemudian ada fitur pengeluaran. Nah ini nanti kayak bayar listrik, bayar gaji karyawan, atau bayar air, PAM, PDAM. Nanti ada juga fitur ini, tapi untuk saat ini belum kita aktifkan dulu ya. Kita pakai yang mode paling gampang dulu deh. Mode gratis tuh udah mode paling gampang tuh teman-teman, nggak terlalu banyak menu, jadi nggak terlalu bingung juga. Kemudian ada manajemen kas, nanti ada jumlah kas yang teman-teman punya. Misalnya untuk belanja dia pasti akan berkurang nanti ya, untuk pengeluaran juga akan berkurang gitu ya. Nanti Anda teman-teman bisa masukkan saldo kas di halaman kas, nanti ada sendiri ya. Ada bentuk dalam uang cash, ada dalam bentuk di akun uang yang ada di akun bank. Kemudian di bawahnya ada mode offline. Untuk mode offline ini jadi nanti bisa diaktifkan kalau udah premium. Untuk mode offline ini maksudnya teman-teman tidak butuh internet ketika mode ini diaktifkan. Namun teman-teman harus tetap online paling enggak 7 hari sekali. Kalau enggak online nanti akan diingatkan bahwa teman-teman harus online setelah 7 hari teman-teman offline gitu. Tujuannya untuk mengecek apakah di aplikasi akan ada update terbaru gitu ya. Jadi teman-teman akan terus mendapatkan update dari aplikasi ini. Kemudian tampilkan promosi distro, ini defaultnya adalah aktif, kecuali nanti teman-teman udah upgrade ke fitur premium. Nah teman-teman bisa nonaktifkan tuh. Jadi nanti ini di stroke akan ada sedikit iklan lah untuk download aplikasi ini gitu. Tapi nggak mengganggu kok teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke bawahnya, aktifkan PPN. Untuk saat ini kita belum aktifkan dulu. Ini fitur premium juga. Nah untuk logo toko juga. Nah ini kelebihan dari fitur premium. Nanti kalau teman-teman udah berlangganan, teman-teman bisa pilih logonya ya. Sesuaikan dengan logo teman-teman sehingga bisa dicetak di stroke nanti. Nah ini juga nanti untuk fitur premiumnya ada proteksi kata sandi yang bisa memproteksi menu pengaturan bisa diproteksi, menu produk bisa diproteksi, kemudian laporan juga bisa diproteksi. Nah seperti itu teman-teman ya, ini pengaturan bisa diproteksi juga. Ini ada halaman pelanggan juga nanti ya, nanti kita bahas. Kemudian ada mode diskon. Nah, ada mode diskon secara keseluruhan dan mode diskon per produk. Jadi kalau teman-teman biasa belanja seperti di Indomaret gitu ya, teman-teman pasti pernah lihat tuh ada diskonnya yang per produk, ada diskon yang setelah produk semua diinput, baru di akhirnya nanti dimasukkan nilai diskonnya gitu. Atau nanti bisa dipilih keduanya, bisa combine ya, tapi ini khusus untuk fitur premium. Nah kita lanjut, ini yang di bawah ini udah fitur gratis semua. Ada fitur dan operasional, kita aktifkan aja untuk fitur yang varian ya, biar teman-teman paham semua nanti. Untuk fitur varian ini ya, misalnya kita mau jual Indomie itu kan variannya banyak tuh, ada Indomie rebus aja, ada Indomie rebus bakso, sotomi, apalagi ya, banyak lah ya. Ada Indomie goreng juga banyak variannya. Nanti kadang-kadang harganya berbeda ataupun sama, nggak masalah, nanti kita lihat aja ya. Nah ini kita aktifkan dulu sekarang. Nah kemudian ada auto, di bawahnya ada auto generate SKU. Auto generate SKU ini kode produk ya. Kode produk beda sama barcode ya. Nah ini kode produk bisa kita tentuin sendiri, barcode juga sebenarnya bisa kita tentuin sendiri sih. Nah, tapi ini kita bedakan. Nanti kalau dari barcode biasanya ada produk-produk kayak Indomie gitu ya, atau produk-produk susu, apa susu kaleng atau apa, itu biasanya sudah ada barcode-nya, bisa kita manfaatkan untuk input di situ. Tapi itu fitur premium ya untuk barcode ya. Sementara kita pakai yang ini dulu. Kemudian ada aktifkan tombol tunai, ini maksudnya kita memperbolehkan pembayaran menggunakan pembayaran uang cash gitu ya. Oke, jadi untuk pembayaran yang disupport aplikasi ini ada cash, ada QRIS, ada KRIS, ada via transfer bank.
Oke, untuk tampilkan iklan, karena tadi kita udah sempat nonton, maka dia akan kembali ke inaktif untuk tampilan iklan. Jadi di bawah sini udah nggak iklan ya. Cuman sebentar nontonnya kok teman-teman. Ini teman-teman akan bebas iklan selama 1 jam. Oke, kita lanjut. Di bawah ada tema aplikasi, ada default ya tampilnya seperti ini. Kemudian bisa kita pilih juga warna pink kalau teman-teman yang suka pink. Kemudian ada biru, warna blue, elegan. Kemudian ada warna gold. Kemudian ada warna kontras ya, kontras warnanya begini aja. Nah, kita pilih yang default aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk masukkan informasi toko. Kita masukkan nama toko gitu ya. Misalnya kita mau kasih, ya saya kasih nama Faski aja ya, biar gampang, Faski gitu ya, Faski Works lah ya. Nah ini bisa teman-teman enter ke bawah kalau teman-teman nama tokonya 2 baris, tapi saya akan buat 1 baris saja. Kita buat Faski Works. Oke, kemudian alamatnya silakan isi alamat toko teman-teman. Jalan apa ya, Jalan Cabe gitu ya misalnya. Dia ke bawah ini ya, sorry, dia ke bawah ya. Untuk jalan juga bisa di ini ya teman-teman ya, bisa di enter ke bawah ya, jadi bisa dibuat 2 baris, Jalan Cabe. Kita enter ke bawah misalnya Tangerang Selatan gitu ya, Tangerang Selatan. Oke, kemudian nomor telepon silakan teman-teman isi. Ini akan tampil di struk semua ya, 081223. Oke, kemudian ini akun bank. Kalau teman-teman punya akun bank bisa diinput aja, nanti pada saat pembayaran akan tampil di struk ya, di struk pembayaran. Misalnya Bank ACB, nomor rekeningnya 0123458990 gitu ya. Kemudian untuk mata uang ya rupiah aja, biarin default aja. Kemudian stok minimal. Nah ini stok minimal. Jadi untuk stok minimal ini, misal kita tentuin stok minimalnya 3 gitu ya. 30 kebanyakan. Nah nanti pada saat stoknya kurang dari 3, maka akan ada peringatan bahwa stok kurang dari 3 gitu ya. Nanti teman-teman diminta untuk menambah stok lagi, dikasih peringatan bahwa stoknya sudah kurang dari 3 gitu ya. Oke, kita lanjut. Catatan struk bebas nih teman-teman, mau isi apa, mau isi terima kasih gitu misalnya, terima kasih. Oke, nah ini bagi teman-teman yang sudah punya QRIS statis. Nah ini teman-teman bisa scan di sini nih, tujuannya QRIS statis kita scan di sini. Nanti ketika teman-teman input penjualan di halaman kasir, nanti nominalnya akan jadi pada saat scan QRIS nanti teman-teman kasih tunjukkan ke pembeli, silakan di scan QRIS-nya silakan di scan. Nanti pembelinya itu nggak perlu menginput manual nominal belanjaannya, tapi dengan melakukan scan saja, sudah langsung terinput nominalnya seperti itu ya. Nanti akan kita praktekkan juga. Oke. Nah ini silakan teman-teman pilih scan. Nah ini teman-teman allow dulu, allow while using the application. Nah ini udah keluar, silahkan dipasin ya. Ini agak susah nih, sorry. QR-nya nggak kelihatan. Sebentar ya teman-teman. Nah udah scan ya, nanti akan berbentuk string seperti itu ya. Nah ini sudah kita scan, kemudian kita lanjut ke setting untuk printer Bluetooth.
Nah ini kita pilih aja. Waduh, baterai saya sudah, sekarang nih saya ada printer Bluetooth mereknya Blueprint. Ini kita lakukan scan di sini, kita pilih, kita allow while using the application, kemudian kita allow lagi, kita pilih lagi. Nah ini sekalian kalau printer teman-teman belum ada di list ini, silakan teman-teman lakukan scan. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita tunggu sampai berhenti. Kalau udah ketemu semua nanti kita pilih. Nah ini karena printer saya udah muncul, ini ada Blueprint M58. Kita tinggal sebentar, kita tinggal pilih Blueprint M58 karena printer saya Blueprint M58 ini kita pilih aja. Nah ini udah nongol MAC addressnya di sini. Nah ini kita save dulu ya, jangan lupa teman-teman, nanti kita udah setting lama-lama, kita udah setting banyak, lupa nge-save nya. Ini kita save dulu, di tombol kanan atas ada tombol save. Nah kita simpan dulu. Sudah tersimpan ya yang settingan tadi. Nah di bawah nih kita ada fitur data dan cadangan. Nah ini ada fitur untuk kita lakukan backup. Backup bisa dilakukan di lokal di handphone teman-teman, atau bisa juga di Google Drive. Tapi saran saya untuk backup, teman-teman sebaiknya pilih yang Google Drive ya. Jadi suatu saat HP teman-teman rusak, OS-nya rusak, atau HP teman-teman hilang, data yang pernah teman-teman input, baik dari data informasi toko maupun data pembelian, laporan-laporan segala macam, nanti bisa terselamatkan ya. Kalau di lokal, HP-nya hilang ya udah datanya hilang gitu ya. HP-nya rusak ya udah datanya hilang. Saran saya sebaiknya teman-teman simpan di Google Drive. Nah ini, kemudian teman-teman pilih yang Google Drive ini, teman-teman login dulu dengan akun Google. Nah ini silahkan teman-teman pilih. Nah ini sudah. Nah ini saya udah punya backup ya. Ini udah pernah backup, punya contoh backup. Nanti tinggal kalau butuh restore nanti tinggal di restore aja. Tapi ini fitur premium ya untuk restorenya. Oke, kita kembali lagi untuk backup dan restore. Halaman seperti ini kita akan mulai ke menu-menu lainnya. Ada menu kasir, ada menu produk, ada menu riwayat, ada laporan, dan lain-lain, nanti masih banyak lagi ya. Oke, pengaturan sudah. Ini kan data-data lama, ini data-data sampel nih, bisa teman-teman gunakan misalnya untuk mencoba untuk transaksi dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa digunakan contohnya. Namun kita pada kesempatan kali ini kita akan hapus dulu semua datanya. Hapus sampel. Kita hapus sampelnya. Nah, udah ini hapus semua. Ini halaman kasir udah kosong ya. Di halaman produk juga udah kosong gitu. Nah kita mulai melakukan langkah pertama tadi, memasukkan segala macam informasi toko di pengaturan toko. Oke sudah ya, kita sudah lakukan tadi. Sekarang kita akan ke halaman produk. Kita akan melakukan penambahan produk. Oke kita mulai ya. Nah ini kita masukkan nama produknya. Misalnya tadi kita contohkan Indomie aja ya, Indomie. Nah ini masuk kategori apa? Masuk, kebetulan ini sudah ada ya kategori defaultnya, ada kategori lain-lain, ada makanan, ada minuman. Kalau kategorinya kurang pas, nanti teman-teman bisa pilih tanda plus ini di sebelah kanannya ya. Teman-teman klik aja. Silakan masukkan kategori, nama kategori barangnya tuh kategori apa gitu. Kita kebetulan karena saya akan memasukkan Indomie, makanya kita masukkan ke kategori makanan saja. Nah, harga jual Indomie itu berapa teman-teman ya? Ya kita ngarang aja lah ya, 3.000 gitu misalnya. Harga jualnya 3.000 gitu ya. Harga dasarnya, harga jualnya. Terus di bawah harga modalnya, harga modal Indomie berapa sih? 2.000 gitu ya misalnya. Nah, kita perlu ada diskon nggak untuk produk ini?
Kalau nggak ada ya kita biarin aja nggak ada. Nah ini ada jumlah stok awal. uh, kita masukkan aja, misalnya stoknya 10 ya, kita masukin 10 aja dulu. Nah ini ada tambah grup varian. Nama grupnya itu ya rasanya Indomie itu ada rasa apa sih? Misalnya kita masukin grupnya namanya rasa. Nah, pilihan pertamanya rasa apa ya? Ayam ayam bawang. Ayam bawang ya. Nah, ini nama produknya Indomie. Harga jualnya 3.000 ya. Kalau misalnya ayam bawang eh, harganya memang 3.000, ya udah ini kita nggak usah tambahin lagi. Kita nggak usah tambahin lagi harganya di sini ya. Kalau misalnya 3.000 gitu ya. Tapi kalau memang berbeda ya kita masukkan yang lainnya. Kita tambahkan harganya. Ya, misalnya kita tambah lagi nih Indomie soto gitu misalnya ya. Soto. Misalnya harganya selisih 500, ya kita masukin aja 500 di sini. Jadi nanti harga jualnya harga 3.000 ini plus 500. Oke. Oke ya, kita agak back dikit. Nah, ini kita lihat ke bawahnya, kita save dulu. Kita ada tombol untuk mengaktifkan custom harga di kasir. Ini fungsinya buat apa, teman-teman? Jadi custom harga di kasir itu misalnya ini Indomie udah hampir expired dalam waktu 3 hari ya. Yang tadinya harganya 3.000 mau kita kurangin lagi deh. Gitu ya. Misalnya kita mau jual 2.500 aja deh. Nah, ini kita masukin harga minimumnya 2.500. Ini biar bisa custom pada saat nanti penjualan ya, di menu penjualan ya. Oke. Kemudian harga maksimumnya teman-teman masukin, kalau tadi 3.500 harga maksimumnya kita masukin 4.000 lah. Misalnya ada perubahan harga yang mendadak dan kita belum update di halaman produk ya, kita bisa custom di kasir nanti ya pada saat penjualan. Oke, kita agak back sedikit. Kalau teman-teman ada tombol back biasanya di bawah sini, bisa pakai ini ya biar nggak ketutupan. Ini di bawah ini ada tombol save nih, ketutupan sama keyboardnya ini. Kita gedein dikit. Nah, kita tambah produk. Oke, produknya udah masuk ya, Indomie ya. Kita lanjut ke sebentar. Kita lanjut ke halaman kasir. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita udah ada satu produk namanya Indomie, tadi kita input dari halaman produk ini. Nah, untuk melakukan penjualan, nah teman-teman tinggal klik gini aja nih. Nah, tadi pilih tuh variannya yang mana. Misalnya yang ayam bawang kan tadi harganya kita nggak masukin untuk harga customnya ya, karena harganya 3.000 ya. Ya udah kita masukin ayam bawang. Oke, tambah ke keranjang gitu ya. Dia masuk ke keranjang sini ya teman-teman ya, sebelah pojok kanan. Kita misalnya mau jualan lagi nih Indomie rasa soto nih. Nah, ini harganya kan ada tambahan 500 tadi ya. Nah, jadi harganya 3.500. Nah, udah ya, karena baru satu produk ya udah kita coba satu produk dulu untuk kita jual ya. Oke, kita lanjut ke keranjang belanjaan. Kita klik aja. Nah, ini list barang yang tadi kita masukkan ke keranjang ya. Kita ada satu Indomie ayam bawang, ada satu Indomie rasa soto ya. Nah, ini kalau teman-teman mau nambah produknya, jumlah produknya tinggal tambahin aja di sini, tambah 2 item. Ini otomatis terupdate ya. Oke, ini untuk menu keranjang belanja. Ini ada tombol bersihkan untuk menghapus semua ya, semua list yang ada di sini. Dihapus. Kalau mau dihapus semua ya dihapus semua di sini. Kalau mau ini tadi karena ada custom harga, jadi ada tombol pensil ini ya, bisa diedit nih harganya nanti ini tuh. Silakan ya teman-teman edit, karena tadi kita aktifkan di fitur sini tadi ya. Nah, kita aktifkan di izinkan custom harga di kasir.
Nah itu karena kita izinkan, makanya pada saat kita akan check out di keranjang belanja ini ada tombol pensil ini, jadi bisa diedit harganya di sini ya, itu teman-teman. Nah ini ada keterangan juga. Harga normalnya itu 3.000, harga minimumnya 2.500, tadi kita input, harga maksimumnya 4.000. Jadi kalau teman-teman masukin harga di luar lebih rendah dari 2.500 atau di atas 4.000 rupiah akan muncul pesan tidak bisa nanti ya, tidak bisa dimasukkan. Oke, kita lanjut dulu. Nah kemudian ada tombol tunda. Tombol tunda ini maksudnya apa teman-teman? Tombol tunda ini maksudnya kita bisa menjeda antrian gitu. Nah ini misalnya ada pembeli nih, ternyata ini karena kebetulan kita masih baru ada satu barang, ya udah kita anggap aja nanti ada si pembeli mau cari barang lain lagi nih. Kebetulan ada pembeli baru yang udah siap-siap bayar juga nih, udah ngambil barang udah siap-siap bayar, yang pembeli yang pertama kebetulan mau cari barang lain lagi. Kalau kita nunggu dia kan lama tuh, kasihan. Antrian berikutnya ini kita bisa jeda nih, kita bisa tunda. Klik tunda di sini. Nah, masukkan nama pelanggan, ini bebas dimasukkan, bisa dimasukin atau enggak. Misalnya sih kita masukin si siapa ya, Cok gitu ya misalnya. Nah, kita simpan dulu, kita simpan antrian. Nah antriannya itu tersimpan di tanda yang pause ini. Nah di tanda pause ini ya teman-teman, dekat gambar keranjang nih. Nah ini kita bisa lanjutkan untuk transaksi customer yang lainnya, yang antrian nomor 2 tadi. Karena yang nomor 1 tadi masih nyari produk lain yang mau dibeli gitu. Nah ini kita masukkan seperti biasa ya, sama juga kita masukkan. Nah nanti ada di keranjang sini. Nah kemudian kita misalnya cuma mau beli 1 Indomie, ya udah langsung aja proses pembayaran gitu ya. Nah di sini nanti ada total tagihannya sebesar 3.000. Kita bisa masukin juga data pelanggan. Nah ini kalau teman-teman perlu masukin data pelanggan, silakan teman-teman isi nama pelanggan, nomor HP-nya, alamatnya, dan lain-lain. Nah ini ada ini aja ya. Nah untuk nama pelanggan nanti akan muncul di menu sebelah sini nih. Nah ini nanti masuk di pelanggan sini, di data pelanggan sini. Oke, kita coba check out dulu ya proses pembayaran ya. Nah kita masukin juga deh namanya Agus gitu ya misalnya. Agus, alamat, nomor HP-nya 08. Oke, alamat Jalan apa ya, Basuki, Jalan Basuki apa, ada Jalan Basuki nggak tahu tuh. Oke, kita nah ini misalnya ada ongkos kirimnya, bisa teman-teman masukin manual ya. Misal nanti ada pembeli yang minta dikirim order, terus minta dikirim, ada ongkos kirimnya 1.000, 2.000, 3.000, nanti bisa teman-teman masukin, silakan. Tapi kalau nggak ada ongkos kirimnya nih, karena kebetulan pembelinya datang ke warung teman-teman, ke toko teman-teman, tentunya nggak ada ongkir ya. Nah ini kemudian ada metode pembayarannya, tunai, ada QRIS, ada transfer. Nah ini misalnya kita memilih yang tunai, misalnya dia punya uang 5.000 nih. Nah uang 5.000 nanti otomatis kembaliannya dihitungin nih. Misalnya dia punya uang 10.000 nih, nah otomatis kembaliannya dihitungin di sini 7.500 ya gitu. Misalnya dia punya uang 20.000, kembalinya berapa? 17.000. Nih sampai pecahan mata uang 100.000 nih kadang-kadang ya, 100.000, maka kembaliannya yang harus dikembalikan ada 97.000. Nah ini untuk pembayaran tunai ya. Bisa juga uang pas, misalnya dia bawa uang pas 3.000, ya udah dia bayar 3.000, jadi nggak perlu ngetik ya teman-teman ya. Dia bayar 3.000, kembaliannya nggak ada, 0 gitu ya. Ini kalau pembayaran tunai. Nah, ini kemudian ada pembayaran transfer juga. Nanti akun bank, nomor rekening, nama bank nanti akan tercetak di stroke. Nah ini ada pembayaran dengan menggunakan QRIS. Kita coba yang menggunakan QRIS ya teman-teman ya. Ini 3.000 ya. Oke, 3.000 kita lakukan konfirmasi dan bayar. Nah ini akan tampil halaman invoice-nya. Halaman invoice-nya seperti ini.
Sebentar, tadi kita pilihnya pembayaran, oh tunai teman-teman, salah tadi ya. Oke, nggak apa-apa, tadi kita pilihnya tunai, kita pilih kiri Agus. Tadi kita kita coba yang kalau tunai seperti ini ya. Nah ini yang saya maksud tadi, ada sedikit iklan ya, di struknya nanti download Fastki Kasir QRIS di Play Store ini aja sih. Yang lainnya sih normal-normal aja nih. Nama toko teman-teman tadi, alamatnya, kemudian nomor teleponnya. Nah ini ada pelanggannya, tadi kita masukkan namanya Agus, nomor HP-nya sekian-sekian, alamat jalan ini, tanggal pembelian jam 21.05, nomor invoice-nya sekian-sekian, IFS sekian-sekian. Nah ini barang yang dibeli tadi ya, karena dia cuma beli satu tadi ya, Indominya rasa ayam bawang 3.000 perak. Ini ada kesalahan sedikit tadi, mohon maaf. Ini metode pembayarannya kris, tapi kita pakai tunai ya. Sebentar, kita coba yang lainnya dulu ya. Kita coba yang kita pause tadi ya teman-teman ya. Nah ini kita pause, kita panggil lagi. Tadi kita kasih nama Ucok, ya udah kita klik aja. Nah ini barang-barang belanjaan dia tadi. Kemudian kita proses pembayaran, data pelanggannya namanya Ucok, ini data lainnya bisa opsional. Kita pembayaran menggunakan QRIS. Nah kita konfirmasi bayar. Oke, nah ini muncul kode QRIS-nya ya, QR-nya ya. Tadi kita metode pembayarannya QR. Tadi karena kita yang pertama tadi karena kita udah terlanjur klik tunai, maka dia pembayarannya tunai gitu ya. Oke, kemudian bisa kita cetak struknya ya. Tadi kita cetak struknya. Struk belum lunas tapi ini kalau struk belum lunas dia akan menampilkan seperti ini. Nah jumlahnya, nominalnya. Ini maaf, QRIS-nya nih sepertinya TikTok nggak memperbolehkan, makanya kita sembunyikan saja untuk kode QR-nya. Nah ini struknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini di atas ada nama toko teman-teman, ada alamatnya, di bawahnya sama dengan tampilan yang di sini ya. Dengan tampilan ini sama ya, ini ada kode QRIS-nya. Nah ini QR ini kalau kita scan, nanti nominalnya akan sejumlah 10.000 ini ya. Nominalnya akan 10.000 ini. Jadi pada saat teman-teman kasihkan ke customer, QR-nya teman-teman kasihkan ke customer, nanti customer tinggal scan pakai aplikasi banknya aja. Nanti nominalnya akan otomatis terisi ya. Jadi nggak perlu, nanti pelanggan nggak perlu isi manual belanjaannya berapa gitu. Nanti tinggal scan QR-nya ini aja, otomatis nominalnya terinput. Kalau ini tadi kita coba 10.000, nanti kalau kita scan akan keluar 10.000 juga gitu. Pasti akan seperti itu. Nah ini support bank apapun ya. Makanya ini tergantung dari QR teman-teman sih. Kalau namanya QRIS itu dari Bank BCA, dari Bank Mandiri, BTN, BNI, tinggal scan aja. Dari Gojek, dari GoPay juga bisa ya. Tinggal scan aja QR ini. Nah, nanti akan keluar nominalnya 10.000 otomatis ya. Kalau belanjaan 10.000 ya 10.000, 20.000, 20.000, 3.000, bahkan kalau QR 1.000 pun bisa ya. Nanti tinggal kasih tunjuk QR ini atau tadi yang kita udah coba print di struk ya. Seperti itu teman-teman. Nah jika sudah dibayar, jika pelanggan atau customer sudah membayar, QR-nya udah di scan, kita tandai sebagai sudah lunas. Nah oke, ini berarti QR-nya hilang ya, kode QR-nya hilang kalau udah lunas. Ini kenapa lagi restricted lagi? Ntar.
Oke, oke, oke. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita kembali lagi. Nah, kita kembali ke halaman kasir lagi. Ini mudah-mudahan masih bisa live ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini tadi kita udah halaman kasir, udah halaman produk. Sekarang ini kita ke halaman riwayat. Nah, ini tadi daftar pesanan, daftar orderan, daftar penjualan ya tepatnya ya, yang dibeli sama customer. Ini kita mau cetak lagi juga bisa invoice-nya, atau kita mau batalkan transaksi yang tadi juga bisa nih, seperti itu. Kalau kita mau batalkan, ya udah, yang misalnya tadi transaksi yang 3.000 ini batal, ya udah batalkan aja. Maaf, untuk batalkan transaksi hanya untuk member premium. Jadi teman-teman nggak bisa batalkan transaksi ya. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya, laporan. Nah, di sini tadi kita ada laporan produk terlaris. Ini Indomie ya, ada 4 item di dalamnya. 4 item terjual untuk Indomie. Kemudian ada laporan laba. Ini tadi laporannya terdiri dari laporan hari ini, minggu ini, bulan ini bisa digeser ke kanan, tahun ini, atau pilih tanggal nih. Sesuaikan tanggal mulai, karena baru satu tanggal ya udah kita pilih tanggal hari ini, tanggal 25. Ini juga tanggal akhirnya tanggal 25, ya udah kita okein aja ya. Yang dihitung baru tanggal 25 ini aja. Jadi kita ada ringkasan filter terpilih, yaitu ada total penjualan tadi 10.000 sama 3.000, 13.000 ya. Kemudian laba penjualannya 5.000, dan ini di bawahnya laba bersihnya 5.000 juga gitu. Nah, ini ada rekap tahunan dan bulanan, ada nanti rekap tahun 2026 ini. Kemudian ini keuntungan ya, laba. Nanti ada bulan April, ini rekap bulanan di sini. Nanti kalau di bawahnya ada Mei ya, di bawahnya ada Mei lagi, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya, seperti itu. Ini untuk laporan laba. Nah, ini teman-teman bisa download juga ya, bisa download dalam bentuk PDF ataupun ini bisa teman-teman bagikan atau download, ataupun dalam bentuk Excel ya. Nah, ini bisa teman-teman bagikan di share kemana gitu ya. Di Struktur tadi juga bisa teman-teman bagikan ya, nggak cuma di halaman ini aja, report aja. Nah, di sini nih di Struktur tadi ini bisa teman-teman pilih ya, cetak, mau dicetak Struktur atau mau dibagikan tuh ya. Nah, bagikan kemana, ke WA atau kemana gitu, terserah teman-teman gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut kembali ke menu laporan laba. Kita ke laporan PPN, karena tadi nggak kita aktifkan ya, memang nggak ada PPN yang harus ya ada laporannya. Nah, ini ada laporan stok nih, laporan stok. Nah, tadi kan Indomie ini. Nah, ini stoknya tadi kita masukin 10 tapi udah berkurang. Indomie apa tadi itu, soto dan ayam bawang ya. Ini untuk laporan stoknya. Ini juga ada hari ini, minggu ini, defaultnya bulan ini ya teman-teman ya, dan bisa teman-teman pilih juga, pilih tanggalnya. Ini laporan stok, seperti itu teman-teman. Nanti kalau untuk yang fitur premium akan lebih banyak lagi laporannya teman-teman ya. Nah, ini ada riwayat perubahan harga juga, laporan stok. Ini ada riwayat perubahan harga juga di sini. Ini belum ada perubahan harga, nggak ada update, jadi ya belum ada ya. Nih, jadi kalau teman-teman melakukan perubahan harga di sini nih, di halaman produk ini, di halaman manajemen produk, teman-teman update harganya, nanti akan ada perubahan harga juga di sini akan tercantum ya. Misal tadi 3.000, teman-teman update jadi 2.000 gitu ya, atau jadi 3.500, nanti akan tercatat di sini semua. Jadi ini untuk keperluan audit, jika mungkin teman-teman punya kasir yang ya
niatnya mau curang gitu ya di update harganya, bisa teman-teman cek dari laporan riwayat perubahan harga. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah jadi member premium nanti akan ada banyak grafik di sini teman-teman ya. Akan ada banyak grafik. Tapi nanti kita bahas di konten selanjutnya. Sekarang cukup ini saja tuh teman-teman ya. Cukup ini aja dulu teman-teman. Karena ini waktunya durasinya udah lumayan lama juga. Jadi ini untuk fitur-fitur ini yang paling sederhana ya teman-teman ya. Ini mungkin cocok banget buat pemula, cocok banget untuk pemula yang baru. Oh ya, ini di sini ada total pendapatan hari ini ya. Tadi karena 10.000 tambah 3.000 dia ada total ini. Nah, di sini ada kategorinya. Nanti kalau teman-teman punya kategori minuman, di sini akan muncul minuman. Tadi kan karena minuman belum ada. Nah, ini untuk kategori ada di sini. Teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, ini kategori mau teman-teman edit tabus. Karena minuman belum ada produknya, makanya di halaman kasir dia nggak ada muncul produk minuman gitu ya. Ini semua produk, ini makanan. Nah, ini daftar produknya. Nah, ini nanti kalau teman-teman udah member premium juga teman-teman bisa memanfaatkan ini fitur nih, barcode nih. Untuk nambah produk. Jadi begitu teman-teman scan nanti produk akan masuk otomatis ke keranjang belanjaan. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya produk banyak, belum bisa belum mau ikutan member premium, teman-teman bisa tulis saja di sini misal mau cari Indomie gitu ya. Indomie. Nah, dia akan keluar yang ada karakter IND-nya. Nah, dia kalau nggak ada ya dia nggak akan keluar gitu. Misalnya kita masukin ngasal juga nggak ada di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ada kelewatan lagi nggak ya? Kita cek tadi ini kalau teman-teman mau edit produk bisa teman-teman edit di sini. Ini produk nonaktif. Ini misalnya teman-teman mau nonaktifkan bisa dari sini. Nah, ini nonaktifkan produk. Untuk delete nggak bisa ya karena udah masuk ke riwayat transaksi ya, jadi nggak bisa delete. Nah, ini kita coba satu fitur lagi. Ini kan stoknya tinggal 6 nih. Tadi kita di pengeluaran kita tentukan stok minimumnya 3 ya. Nah, kita lihat gimana kalau stoknya kurang dari 3 gitu ya. Kita masukkan keranjang dulu. Oke, kita masukin misalnya 4 ya. Kita lakukan proses pembayaran. Oke, kita langsung tunai aja, uang pas. Konfirmasi pembayaran. Nah, seperti ini invoice-nya. Ketika kita ke halaman kasir akan ada peringatan stok hampir habis, stok Indomie sisa 2. Nah, ini yang saya maksud tadi. Stok minimumnya karena kita setting 3, makanya ketika dia di bawah 3, ketika kita kembali ke halaman kasir, maka dia akan ada warning atau peringatan stok hampir habis, yaitu stok Indomie sisa 2. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita cek lagi ada yang ketinggalan nggak ya. Untuk produk tadi udah, kalau teman-teman mau edit kategorinya di sini. Silakan mau ditambah, masukin namanya apa, klik tambah gitu ya. Misalnya makanan, minuman, apa ya, apalagi ya, alat dapur gitu misalnya, apa ya, alat dapur perkakas ya, biar banyak perkakas. Salah ya, perkakas. Nah, tinggal teman-teman tambah aja, dia akan tambah di sini gitu ya teman-teman ya, untuk penambahan kategori produknya. Seperti itu untuk edit ya teman-teman, tinggal klik tombol pensil ini aja. Nah, ini silakan teman-teman sesuaikan gitu ya, mau update harga atau segala macam silakan sesuaikan ya teman-teman ya. Seperti itu.
Ini halaman produk. Simple teman-teman ya, ini mudah banget digunakan. Tuh, tadi laporan laba bisa kita download PDF, Excel bisa ya. Kemudian laporan stok juga bisa kita download, bisa kita urutkan juga nih. Tuh, filternya berdasarkan apa gitu ya. Nah, ini kita bisa ekspor laporannya, mau kita bagikan atau kita mau simpan ke folder download HP ya. Bisa kita bagikan ke via WA atau lain-lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini pelanggan satu lagi. Nah, ini tadi kita masukkan namanya Agus ya. Untuk data pelanggannya, kita punya data pelanggan namanya Agus, bisa kita edit juga. Atau kita mau hapus, misalnya udah bukan pelanggan kita lagi, udah kita hapus aja gitu. Seperti itu. Atau kita mau tambahin dari sini juga bisa nih, tambah pelanggan. Dari sini juga bisa. Oke, itu untuk fitur gratisnya. Untuk fitur premiumnya kita akan bahas di lain waktu teman-teman ya. Nanti juga ada buat restoran. Nah, ini untuk sekilas saja untuk restoran ini menarik juga nih teman-teman ya. Jadi untuk ketika kita aktifkan mode restoran gini, maka di bawahnya kita akan bisa punya printer, 2 buah printer. Satu printer untuk kasir, nanti tinggal input. Dan satu lagi printer untuk dapur ya. Jadi nanti printer kasir untuk ke customer, printer dapur untuk ke pesanannya. Pesanan customer itu apa aja nanti akan tercetak di printer dapur ya. Tapi itu opsional. Kalau teman-teman nggak mau cuman punya satu printer, ya udah nggak usah diisi aja nih, kosongin aja gini nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa pakai printer utama ini, printer kasir sebagai printer dapur juga. Seperti itu. Nanti juga banyak ya untuk printer restoran ini. Bisa kita menentukan, menginput nomor meja ya. Kita bisa menginput nomor meja di situ ya teman-teman ya. Pada saat di halaman kasir nanti ya. Nah, ini simpan perubahan kita buang aja, kita nggak simpan. Nah, nanti di sini nanti ada seperti fitur jeda gitu juga ya. Nanti kita untuk menampilkan daftar pesanan untuk mode restoran. Oke teman-teman, segitu aja. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum download, silakan teman-teman bisa download di Play Store dengan menggunakan kata kunci kasir stroke nota QRIS UMKM. Sekali lagi, kasir stroke nota QRIS UMKM. Nanti saya taruh di kolom komentar ya, saya pin ya biar teman-teman bisa cari ya di Play Store. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.